Penjajahan kepada Indonesia selama lebih dari 350 tahun ya. Dalam hal ini kita mencatat ternyata aparat gabungan itu datang dengan sekitar 1010 personil. Ada 40 kendaraan termasuk juga kendaraan tempur. Lalu ada BRIMOB menggunakan senjata dan kendaraan bermotor. Nah, lalu mereka juga ternyata menembakkan gas air mata ya, secara membabi buta kepada rakyat yang ditujukan kepada dua sekolah, yaitu ada SD 24 Galang, kemudian SMP 22 Galang. Jadi gas air mata oleh aparat gabungan ini memang seolah-olah atau bisa dianggap sebagai tindakan represif kriminal ala penjajah kepada rakyat sendiri, sehingga ada korban sekitar 22 orang ya yang mengalami cedera yang dilakukan dengan mengerahkan aparat pemerintah atau aparat hankam negara. Jadi di sini sebetulnya ada juga pengerahan TNI, seolah-olah ini negara terancam dalam bahaya oleh rakyatnya sendiri. Makanya tadi kembali saya ingatkan bahwa memang ini yang dilakukan oleh aparat gabungan TNI, Polri dan Satpol PP ini adalah tindakan yang biasa dilakukan oleh penjajah. Nah, kemudian kita tadi sudah disinggung juga oleh Pak Antoni tentang memanfaatkan kedok PSN ya, proyek strategis nasional. Jadi atas nama PSN dan atas nama investasi, negara atau pemerintah ini tampaknya sudah menghalalkan segala cara, seperti menggusur dan merampas hak hidup rakyat. Ini harus kita catat dan ini fakta, dan seperti juga terjadi misalnya di Wadas Bendungan Bener ya, saat aparat berskala besar itu dikerahkan. Tadi 1010 personil aparat gabungan itu dikerahkan untuk menghadapi rakyat yang tidak bersenjata. Tapi juga ini atas nama proyek strategis nasional. Jadi berlindung di balik proyek ini, maka pemerintah itu telah melakukan pelanggaran HAM seperti melakukan intimidasi hingga penangkapan sewenang-wenang. Jadi fakta menunjukkan aparat negara selalu berpihak dan bekerja untuk oligarki sekaligus mengabaikan tuntutan dan keinginan rakyat untuk sekedar hidup, seperti yang terjadi di Rempang yang sudah sangat hafal ya, kita baca di media dan disampaikan oleh berbagai kalangan termasuk ormas dan tokoh-tokoh masyarakat. Nah, kemudian saya menyampaikan beberapa hal terkait dengan motif ya. Jadi penjajahan rakyat oleh negara sendiri itu ya, ini artinya penjajah pertamanya itu adalah pemerintahan Republik Indonesia ya, terjadi dan berkait kuat dengan kepentingan dua penjajah lain, yaitu Cina dan Singapura. Indonesia jadi proxy aja Ya, Rempang Eco City akan dikembangkan menjadi kawasan industri, perdagangan dan wisata yang terintegrasi. Salah satu produk industri REC ya, Rempang Eco City adalah kaca, panel surya dan berbagai komponen untuk menghasilkan listrik atau PLTS. Berbagai komponen lain untuk menghasilkan PLTS ini juga terkait dengan produksi dari industri di Cina daratan. Nah, kemudian yang kedua kita catat, penjajah kedua adalah Cina, yaitu di samping memperoleh pendapatan dari berbagai investasi, termasuk investasi pabrik kaca di Rempang,
Cina akan memperoleh keuntungan dari berbagai produk industri, termasuk hasil industri terkait PLTS dan juga melubernya TKA Cina yang akan datang. Konon disebutkan akan ada sekitar 300.000 tenaga kerja yang dibutuhkan di Rempang dan Batam dalam rangka proyek ini dan proyek-proyek lain. Tapi melalui REC, Cina mendapatkan pijakan untuk menjalankan program obor, jalur sutra modern, termasuk melaksanakan eksodus rakyat ke Rempang. Rezim Jokowi telah semakin membuka kesempatan bagi Cina menjajah Indonesia. Dalam hal ini proyek Rempang Eco City merupakan salah satu implementasi dari 8 butir kesepakatan Jokowi Xi Jinping di Chengdu, Cina tanggal 27 Juli 2023, jadi hanya sekitar 2-3 bulan yang lalu, yaitu pijakan untuk butir-butir kelima. Ya, pijakan untuk proyek Rempang ini adalah butir kelima, yaitu pengembangan IKN, butir keenam, yaitu Two Countries Twin Parks, dan butir ke-8, yaitu kerjasama teknis dan ekonomi. Kemudian, kalau terkait dengan penjajah ketiga, yaitu Singapura, kita paham negara ini sangat berkepentingan untuk melakukan ekspansi wilayah ke arah perairan Indonesia. Karena itu lalu bulan Mei 2023, jadi masih fresh ya, itu pemerintah menerbitkan PP 26 2023 tentang pengelolaan hasil sedimentasi laut. PP ini juga membuka jalan bagi ekspor pasir laut ke Singapura. Di sisi lain, Singapura memang sangat membutuhkan pasokan pasir laut untuk reklamasi karena telah berencana memperluas dan merelokasi berbagai infrastruktur, termasuk relokasi pelabuhan, kawasan industri, kawasan wisata, kawasan perumahan, dan lain-lain. Perluasan wilayah tersebut akan mengarah pada terbentuknya segitiga emas ekonomi dan pertumbuhan yang melibatkan Singapura, Batam, Bintan, Rempang, dan sekitarnya. Singapura dan Cina sangat berkepentingan mengembangkan Rempang Eco City yang merupakan bagian dari segitiga emas tersebut. Singapura pun sangat membutuhkan pasokan listrik hijau atau energi baru terbarukan bagi wilayah yang sedang dikembangkan tersebut. Maksudnya dari reklamasi tadi. Maka potensi ekspor listrik ke Singapura itu bisa mencapai 2 gigawatt ya. Jadi sangat besar, sehingga produk PLTS melalui industri kaca dan solar panel yang dikembangkan oleh investor Cina tadi itu merupakan satu paket terintegrasi dengan pengembangan segitiga emas yang saya sebutkan tadi. Nah, pada sisi lain, rezim Jokowi sangat berkepentingan mewujudkan berdirinya IKN. Setelah sejumlah investor kakap dari Jepang, Saudi Arabia, Kuwait itu mundur, maka Jokowi telah menjual daulat negara melalui PP 12 tadi terkait dengan PP 12 ini terkait dengan membolehkan HGU sampai 190 tahun dan HGB itu sampai 160 tahun. Ya, penjualan kedaulatan ini terutama ditujukan kepada Cina dan Singapura. Padahal proyek IKN sendiri diperkirakan lebih banyak menguntungkan konglomerat, terutama Aguan ya sebagai koordinator, investasi Cina, TKA Cina, dan persiapan untuk eksodus rakyat Cina. Maka dikaitkan dengan proyek Rempang Eco City, maka pembangunan IKN oleh rezim Jokowi syarat dengan dan berkait erat dengan kepentingan pertama ekspansi wilayah dan bisnis investasi oleh Singapura. Kemudian kepentingan investasi, ekspansi wilayah, penjualan hasil industri, dan eksodus rakyat Cina ke Indonesia. Rempang merupakan proyek kolonialisasi oleh Cina, Singapura, dan rezim oligarki. Jadi kepentingan untuk membangun IKN ya itu dikaitkan dengan proyek Rempang karena
pemerintah berkepentingan ada investor membangun IKN, dan itu terutama diharapkan datang dari Singapura dan Cina. Di sisi lain, Singapura butuh perluasan wilayah dan pasir, kemudian Cina butuh untuk investasi dan perluasan wilayah juga, termasuk untuk menjual produk industri dan juga mendatangkan eksodus Cina ke Indonesia. Maka ini menjadi barter ya, yang dilakukan oleh rezim Jokowi, tapi sekaligus juga menjual atau menggadaikan daulat negara. Nah, terkait dengan itu, kita juga perlu mengingatkan tentang adanya ijon pemilu, ya, seperti terjadi pada rencana proyek reklamasi 17 pulau yang sudah digagalkan oleh Gubernur Anies ya pada saat menjadi gubernur di Teluk Jakarta. Sistem ijon untuk pemenangan pemilu 2024, dukungan rezim oligarki diduga kuat akan terjadi pada proyek IKN dan proyek Rempang Eco City. Para Taipan dan penjajah Cina dan Singapura akan bergerak aktif, siap menggelontorkan logistik untuk pemenangan capres atau partai-partai dukungan oligarki yang memang berkepentingan agar proyek Rempang ini bisa dipakai sebagai salah satu alasan untuk mendapatkan logistik dari para Taipan, termasuk juga dari negara yang saya sebut tadi, yaitu terutama Singapura dan Cina. Tapi juga sebetulnya kita bisa juga mengantisipasi atau melihat kemungkinan bahwa proyek Rempang ini bisa dikaitkan dengan perpanjangan masa jabatan Jokowi atau Jokowi 3 periode. Nah, jadi dengan berbagai uraian di atas, sebetulnya kita perlu melihat kembali tentang prinsip dasar dan pijakan filosofis pendirian negara Republik Indonesia dengan adanya pernyataan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 di alinea pertama, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dengan adanya penjajahan oleh bangsa sendiri di Rempang, termasuk juga penjajahan oleh Cina dan Singapura, ya, kita perlu untuk mengingatkan pemerintah untuk berhenti, ya, segera menghentikan proyek Rempang Eco City. Kemudian pada saat yang bersamaan kita menghimbau seluruh rakyat, ya, mari kobarkan kembali semangat perlawanan para pahlawan Bandung Lautan Api dan semangat perlawanan pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. Ya. Yes. Peristiwa pertempuran 10 November adalah pelajaran moral warisan terbaik para pahlawan bangsa. Mari kita mulai perlawanan rakyat ini dengan tuntutan segera makzulkan Jokowi, tangkap para pengkhianat bangsa dan kaki tangan oligarki yang masih terus memaksakan kehendak di proyek Rempang Eco City. Saya kira itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.